Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspitarini. Saya adalah guru dari SD Negeri 4 Ampah, Kabupaten Barito Timur. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan memaparkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau sangat gigih memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Pada zaman kolonial, hanya orang keturunan bangsawan atau priai dan juga Belanda yang bersekolah. Sehingga beliau mendirikan taman siswa yang merupakan sekolah bagi semua masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menuntun. Menuntun itu dapat diartikan sebagai mengarahkan, membina, dan membimbing. Menuntun anak untuk mencapai kodratnya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Menuntun dalam tumbuh dan hidupnya kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya yaitu kodrat anak. Kodrat anak terbagi jadi dua. Pertama, merdeka. Merdeka dapat diartikan sebagai manusia yang hidupnya secara lahir maupun batin tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bersandar kepada kekuatannya sendiri. Memerdekakan manusia dapat dilakukan melalui pengajaran dan pendidikan. Dalam hal ini, pengajaran sendiri dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik, mana peserta didik mampu menciptakan rasa, karsa, dan karya. Dan untuk pendidikan dapat mengembangkan akhlak, moral, dan budi pekerti. Kodrat anak yang kedua yaitu bermain. Bermain itu sendiri pada dasarnya adalah sifat dari anak-anak. Dalam suatu pembelajaran dapat dilakukan dengan bermain. Permainan yang dibuat dapat berupa permainan modern ataupun permainan tradisional, yang mana dalam setiap permainan tersebut diselipkan aspek budi pekerti dan juga ilmu pengetahuan lainnya. Contoh permainan tradisional yang bisa dimainkan yaitu baiwakan atau dalam bahasa Indonesianya gobak sodor. Nah, di sini masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Dalam permainan ini terdapat beberapa pembelajaran, antara lain kebersamaan, kerjasama, dan gotong royong. Selain itu, peserta didik juga dilatih untuk menahan emosi dan juga saling menghargai. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya yaitu berpihak pada anak. Kita sering mendengar istilah menghamba pada murid. Di sini menghamba pada murid bukan berarti kita menghambakan peserta didik, tetapi di sini seorang guru diharapkan
dapat melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran. Dapat juga diartikan pendidikan yang berpusat pada murid. Namun, saat ini masih banyak guru-guru yang belum mempraktikkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, tapi masih melaksanakan pembelajaran yang terpusat pada guru. Hal tersebut tentu saja akan menghambat proses pengembangan diri anak. Nah, sebagai seorang guru, sebaiknya kita lebih meningkatkan kompetensi agar mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, agar murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seorang anak terlahir dengan kodrat yang masih samar. Oleh sebab itu, melalui pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, seorang anak dapat mencapai tujuan hidupnya, yaitu selamat dan bahagia. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Nah, dalam hal ini, pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan karena tidak terlepas dari alam dan juga masyarakat sosial tempat anak tinggal dan berkembang. Berikutnya yaitu menebalkan laku pada anak. Di Barito Timur ada sebuah tradisi yaitu mu'au. Dalam bahasa Indonesia, mu'au itu sendiri yaitu menanam padi. Dalam tradisi Dayak Maanyan, mu'au dilakukan secara bergotong royong antar warga kampung. Mu'au dilakukan secara bergantian dari satu ladang ke ladang lainnya. Laki-laki bertugas untuk membuat lubang tanah dengan menggunakan tongkat kayu, dan perempuan bertugas untuk memasukkan benih padi dan menutupinya dengan tanah. Berikut ini adalah contoh gambar kegiatan mu'au. Kegiatan mu'au diikuti oleh semua warga kampung secara sukarela. Budi pekerti yang ada dalam sosial budaya ini adalah kebersamaan, kerja keras, gotong royong, saling menghormati, dan tolong menolong. Selanjutnya adalah penerapan kontekstual di kelas. Di kelas, setiap peserta didik diberikan tugasnya masing-masing, baik dalam kepengurusan kelas maupun dalam pelaksanaan piket harian. Peserta didik bertanggung jawab dengan tugas yang telah diberikan, saling bekerja sama dan bergotong royong melaksanakan tugas piket harian. Selain itu, peserta didik dan guru konsisten dengan menjalankan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dalam setiap penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di kelas dan sekolah, tentu saja didapati banyak tantangan. Dalam hal ini, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang kedua, tantangan dalam upaya membuat aktivitas pembiasaan berdampak nyata bagi perkembangan anak. Dan yang ketiga, partisipasi orang tua yang kurang dalam mendukung program sekolah. Nah, tantangan-tantangan inilah yang dihadapi oleh pendidik saat ingin menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari beberapa tantangan yang telah ditemui ketika penerapan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah,
Maka diambillah beberapa solusi. Solusi yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21. Di sini, pendidik diharapkan bisa memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman agar bisa membuat proses pembelajaran menjadi menarik. Selain itu, memahami karakteristik murid agar bisa menyesuaikan metode pembelajaran yang tepat. Setiap pendidik haruslah mengetahui setiap karakter dari muridnya agar metode pembelajaran yang dipilih tepat sehingga tujuan dari pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Solusi berikutnya yaitu mengajak seluruh warga sekolah untuk bertindak aktif dalam kegiatan pembiasaan agar dampaknya dapat terlihat nyata. Selain itu, membuat komitmen seluruh warga sekolah agar pembiasaan bisa berjalan dengan baik. Semua warga sekolah, yaitu guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan juga seluruh murid, tentu harus memiliki komitmen yang kuat tentang kebiasaan yang telah ditetapkan, agar pembiasaan yang dilakukan akan terlihat nyata dan dampaknya sangat baik untuk perkembangan peserta didik. Solusi yang ketiga, melakukan pendekatan atau koordinasi dengan komite sekolah terkait program-program yang akan dilaksanakan sehingga komite sekolah dan juga orang tua bisa ikut andil dalam program sekolah. Kolaborasi antara pendidik dan juga orang tua tentu sangat penting karena dalam perkembangan peserta didik, guru dan orang tua harus sama-sama mendampingi dan juga membimbing mereka. Nah, begitu juga dalam kegiatan atau program sekolah. Peran orang tua tentu sangat penting. Nah, oleh sebab itu, sebagai seorang pendidik, sebaiknya kita bisa mengajak orang tua untuk bekerja sama dalam program sekolah agar tujuan dari pembelajaran kita bisa tercapai dengan maksimal. Demikianlah pemaparan saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.